Sekarang mohon maaf, Mas Ahmad ini sedang kalah kira-kira. Sedang kalah 2 atau 3-0 nih babak pertamanya. Oke. Babak kedua masih ada memang pengadilan. Apakah bisa mengembalikan itu dengan bukti-bukti yang bisa? Aduh, sedihnya si Tompel ini, aduh Tuhan. Oke, mohon maaf, pihaknya katanya lagi kalah nih Ya, situasinya. itu kan- Ditahan nanti ya. Kita akan jawab usai jeda apa? Kalian masih kuat, masih tega untuk menonton mukanya Tompel setelah dibilang 3-0. Masih guys. Oke, lanjut guys. Hai guys, ada bersama Bang Boy. Si Tompel ini harus terus dibungkam guys. Kemarin saya react-nya, tapi hari ini saya upload, yaitu propaganda yang dilakukan oleh si Tompel. Ngeri kalau udah kelompok HTI turun tangan sekarang ini. Tapi kali ini dia berhadapan dengan seorang profesor dan juga perwakilan dari Pak Jokowi. Dia terdiam, dia nggak bisa menyampaikan narasi secara maksimal karena ada profesor nih. Kita bahas di dia, reasonnya. Sudah menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi ini asli. Tapi sepertinya dari pihak Anda masih belum puas. Apa sih yang belum puas? Saya pikir pertama yang harus kita dudukkan bukan pihak kami ya, tapi rakyat Indonesia. Rakyat Karena Indonesia, apa yang kami lakukan bangsat. sebenarnya tidak sedang mewakili pribadi ya, terutama klien kami ya Pak Roy Suryo, Risman Hasiholan dan yang lainnya. Sebenarnya Bentar guys. Inilah rencana jahat yang mau mereka lakukan. Ya, mereka ingin membuat seolah-olah seluruh rakyat Indonesia. Makanya Refli Harun mengatakan, saya punya research. Nah, untuk membungkam mereka semua ini guys, ya. Ketik di Boy Janet itu ada postingan saya lagi survei ya, untuk menandingi surveinya si Refli Harun. Apakah kalian puas dengan kinerja polisi saat pengungkapan ijazah Jokowi asli atau enggak? Nah, jawab guys ya, puas 50-50 atau enggak puas? Jawab guys. Aku nggak nyuruh kalian ya untuk ngetik puas atau enggak puas, tapi biarkan kalian yang memutuskan. Ih, ngaco. Seluruh rakyat Indonesia. kita sebenarnya berusaha untuk menjawab pertanyaan publik tentang masalah ini dan mereka lalu melakukan sejumlah penelitian. Oke. Dan saya ingin koreksi apa yang dinyatakan oleh Barreskrim itu bukan asli ya, tapi identik begitu. Beda antara identik dengan otentik. Kenapa demikian? Karena proses yang terjadi itu kan baru mengumpulkan bukti yang menjadi bagian dari bukti-bukti lain. Kalau kita kembali ke pasal 184 KUHP, dokumen itu kan hanya satu bukti. Masih banyak bukti lain yang akan dikonfrontir dengan dokumen tadi. Apakah bukti yang lain menguatkan dokumen tersebut atau justru bukti yang lain misalkan keterangan saksi, keterangan ahli dan yang lainnya justru bertentangan? Itu kan masih lama dan ini prosesnya di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalannya kan sebenarnya tidak pada saat pengumuman yang disampaikan oleh Brigjen Pol Johandani Rohojopuro. Kami sebenarnya sudah lama. Kira-kira seminggu lah yang lalu kami sudah mengeluarkan rilis dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang pada pokoknya kami menyayangkan proses di Barreskrim yang tidak transparan. Ya elah, udah. Kalau dia udah mulai memframingan, kita skip ya. Kita nggak biarkan dia memframing di channel saya. Oke. Dia mengatakan pembuktian itu harus dilengkapi oleh para saksi. Kau nggak denger emang polisi ngomong apa? Semua diungkapin kok untuk mendukung pernyataan terakhir. Langsung aja dia dibantah oleh profesor. Langsung aja guys. Bang Aristo, jadi gimana? Apakah pernyataan keaslian disampaikan Barreskrim ini cukup kuat secara hukum? Ayo, Gini, ayo silakan. ya kalau kuat secara legal formal kuat, tapi saya mau mendudukan persoalan ini dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Silakan, Gini, persoalan ini adalah persoalan pembuktian. Ini persoalan pembuktian, ini jantungnya hukum acara pidana. Nah, di persoalan pembuktian akan selalu ada perdebatan di negara manapun, termasuk yang lebih advance seperti di Amerika, antara legal truth atau kebenaran hukum, itu yang secara formal, secara prosedural, dan factual truth. Kadang-kadang ada distance. Mestinya idealnya legal truth sama dengan factual truth. Apa yang terjadi sama dengan apa yang dibicarakan, yang diklaim oleh otoritas. Nah, apa yang terjadi sekarang di sini? Pertama, otoritas dalam hal ini Barreskrim, UGM, ya, sudah melakukan statement bahwa ijazah itu identik
Ya, dia melakukan komparasi dengan teknik penyelidikannya. Ini adalah kebenaran formal. Kalau pertanyaannya Mbak Vena, jadi ini sebenarnya bagaimana? Apa sih kekuatan otoritas itu? Kekuatan otoritas itu secara legal truth kuat. Kenapa kuat? Karena kita lihat konferensi persnya. Pertama sudah melakukan uji forensik. Ya, forensik itu dibandingkan tadi tintanya, stempelnya, itu satu hal. Kemudian saksi-saksi, teman Pak Jokowi, kemudian foto-foto, hard evidence. Nah, pertanyaannya, apakah legal truth, apa kebenaran formal ini sama dengan factual truth? Ini persoalannya, ini sudah dipermasalahkan oleh Mas Ahmad. Ya, kita nggak tahu factual truth. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah memeriksa ijazahnya. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana posisinya sekarang? Posisinya sekarang legal truth-nya ini mengarah kepada tidak ada tindak pidana karena ijazahnya itu bahasa sederhananya asli. Apakah legal truth tadi pertanyaannya kembali, apakah legal truth itu sama dengan ada distance dengan factual truth? Idealnya enggak, tapi itu bisa terjadi. Tetapi sekarang ibarat ini pertandingan ya. Kalau kita lihat pembuktian itu kan siapa yang lebih meyakinkan. Sekarang mohon maaf Mas Ahmad ini sedang kalah kira-kira. Sedang kalah 2 atau 3-0 di babak pertamanya. Babak kedua masih ada memang pengadilan. Apakah bisa mengembalikan itu dengan bukti-bukti yang bisa aduh sedihnya si Tompel ini, aduh Tuhan. Runtuhkan tadi formalitas kebenaran itu. Apa tuh bukti-bukti yang bisa meruntuhkan legal truth itu? Misalnya dibuktikan bahwa UGM ternyata bersekongkol juga. Ternyata komparasi data ijazahnya itu dikeluarkan di tahun yang sama yang tidak semestinya. Nah, itu akan jadi persoalan. Apakah Mas Ahmad punya itu? Saya nggak tahu. Artinya ini harus memberikan pembuktian yang mengarah kepada factual truth tadi? Iya, pasti dong. Karena sekarang legal truth-nya, mohon maaf Mas Ahmad, ini lagi kalah nih kalau ibarat pertandingan sepak bola. Kenapa lagi kalah? Satu, tadi saya bilang, pernyataan dari otoritas. Itu satu loh. Tapi Mas Aristo nggak boleh gitu lah. Pedulilah dengan mentalnya si Tompel ini lah. Nggak boleh gitu lah Mas. Ya minimal punya empati lah. Jangan 3-0 seperti itu. Kan kasihan. 1-0 aja dulu. Biar mereka semangat untuk mengcounternya. 3-0 keterlaluan banget sih babak pertama lagi. Lihat wajahnya itu ya Tuhan. Sedihnya Tompel. Kemudian yang kedua, saksi-sakti, ada foto-foto, dan jangan ingat, jantung hukum pembuktian di Indonesia itu, saya selalu bilang, tekanannya adalah kepada kuantum, jumlah alat bukti. Tadi Mas Ahmad 184, 2 alat bukti tambah 1 keyakinan hakim. Kalau kita lihat konferensi persnya Barreskrim, itu udah lebih dari 2. Apa maksudnya lebih dari 2? 1, uji forensiknya, itu bisa jadi dokumen surat. Ada lagi keterangan saksinya, keterangan ahlinya, ini udah lebih dari 3 ini. Jadi secara legal truth, nggak perlu transaksi, bukti-buktinya. Bukti-bukti itu, yang ada koran, yang ada lembar bukti pelunasan, foto-fotonya, semua banyak kok. Sudah terpenuhi. Dan kalau misalnya kita bicara di pengadilan, ternyata menetapkan tersangka dengan memvonis orang, jumlah kuantum alat buktinya sama, yaitu 2. Apa bedanya? Kalau di pengadilan tinggal ditambah apakah hakimnya yakin apa enggak. Jadi subjektif. Jadi makanya itu saya katakan, kalau ini pertandingan sepak bola, mohon maaf, pihaknya Mas Ahmad nih lagi kalah nih di babak pertama. Apakah dia bisa mengembalikan? Saya nggak tahu. Mohon maaf, pihaknya katanya lagi kalah nih situasinya. Ditahan nanti ya. Kita akan jawab usai jeda apa? Kalian masih kuat, masih tega untuk menonton mukanya Tompel setelah dibilang 3-0? Masih guys? Oke, lanjut guys. Kita sudah melihat pernyataan dari Roy Suryo dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertanyaan menggantung saya untuk Mas Hozi tadi. Ini kalau dari kata Bang Aristo, kalau dari sisi legal truth udah kalah, seperti apa? Iya, saya mau luruskan ya. Kita ini tidak cari menang-menangan. Tapi kita cari kebenaran. Enggak. Dan ini bukan soal... Nggak bisa kok ngomong nggak gitu, Tompel. Kenapa? Trauma kau dengan kegagalan, kekalahan. Trauma deh guys. Kalian tahu? Jadi pengacara HTI dia tetap kalah, tetap dibubarkan. Jadi pengacara FPI dia tetap kalah, tetap dibubarkan. Apalagi, mungkin kilometer 50 pun mungkin dia pengacaranya. Tetap kalah. Baru pengacara Rizik dia, tetap kalah, tetap ditangkap Rizik. Jadi begini ya,
dia sudah mulai menepis tentang kekalahan dan kemenangan. Karena itu buat dia trauma. Kok gue gagal maning, son. Pel. Lu sedihnya, Pel. Udahlah, balik jadi nelayan aja kau, Pel. Kemenangan siapa, kekalahan siapa. Kebenaran ini sebenarnya dicari oleh seluruh rakyat kan. Kita semua kan butuh Seluruh kebenaran. rakyat, oke. Kebenaran tentang Oke. bangsa kita apa benar sih pernah punya legasi dipimpin seorang presiden tertuduh ijazah palsu 2 periode gitu. Dan ketika masuk ke legal formal, kita juga harus menghormati asas-asas di dalam hukum kita. Oh gitu. Misalkan presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Seorang itu tidak boleh kita katakan bersalah kecuali atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Makanya saya Si bangsat. Lalu kenapa kalian ngomong ijazah Jokowi itu palsu? Kenapa? Padahal pengadilan belum memutuskan. Oke, sabar Bang Boy. Makasih yang sudah berusaha bilang sabar Bang Boy, sabar. Siap. Karena kita hari ini menertawakan si Tompel ya. Siap. kira setiap pengamat akademisi pun harus berhati-hati mengambil nomenklatur yang tepat dalam perkara ini. Karena seluruh rakyat melihat sebenarnya terjadi 2 peradilan sekaligus. Satu peradilan yang berawal dari kepolisian berujung di pengadilan, yang kedua peradilan rakyat. Rakyat ini kita anggap sekarang hakimnya. Mohon maaf, hari ini bukan kita mengkritik institusi tidak percaya, tidak. Tetapi presiden begitu banyak institusi kita itu melakukan tindakan hukum yang anomali. Contoh kalau tadi bicara Bareskrim nggak percaya. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, itu hasil awalnya dari Bareskrim seperti apa. Tapi begitu di-challenge oleh masyarakat, baru terungkap, ternyata itu bukan tembak-menembak, ternyata ada pembunuhan berencana, ternyata dalangnya adalah seorang polisi juga. Nah, saya mau kembali ke persoalan tadi. Saya ingin tegaskan begini, sekarang kalau memang persoalan ini harus muara ke pengadilan, kenapa Bareskrim menghentikan penyelidikan di proses Dumas? Harusnya bawa terus ini barang sampai ke pengadilan. Oke, gila-gila aja, nggak ada barang bukti dibawa ke pengadilan. Nggak paham deh guys, ya. Kenapa Bang Boy? Kenapa dia nggak paham Bang Boy? Jadi proses penyidikan naik ke pengadilan itu nanti harus melewati kejaksaan lagi. Kejaksaan itu memastikan ada nggak 2 alat bukti yang bisa mereka pertahankan di hadapan persidangan. Lah polisi nggak menemukan barang bukti, bagaimana untuk dipersidangkan? Kan logika goblok. Makanya kalah terus dia nih. Karena logikanya goblok, tolol. Perbaiki logikamu Tompel supaya bisa menang sekali aja. Kasian kau. Aduh, kasian banget ini orang. Nggak pernah menang. Oke, langsung aja ke pendapat Profesor. Sebenarnya apakah harus ke pengadilan untuk bisa membuktikan kebenaran ijazah tersebut? Gini, sebelum nanti saya akan jawab, tapi tadi karena persoalannya tentang kebenaran, saya mau jelaskan bagaimana kita mengaplikasikan konsep kebenaran di dalam perkara ini, dalam legal framework. Tadi saya udah bilang soal legal truth dan factual truth. Ya. Gini, konsep kebenaran yang sekarang terjadi nih, Bareskrim, kemudian diotentifikasi dan lain-lain, itu yang saya katakan legal truth. Apa maksudnya sih legal truth? Legal truth itu kebenaran yang dimonopoli oleh kekuasaan negara. Saya ulang ya, kebenaran yang dimonopoli oleh kekuasaan negara dan dalam perkara ini turun kepada satuan hukum acara pidana, itu namanya. Apa maksudnya? Yaitu sistem pembuktian, ada otoritas dan lain-lain. Tadi Mas Ahmad ya mengatakan, oh nggak percaya Bareskrim pernah begini begitu. Betul. Kebenaran yang disistemize ini kadang-kadang ada errornya juga. Kenapa bisa error? Ya kadang-kadang ada korupsi di sana, ada kolusi di sana. Nah itu, makanya saya bilang legal truth bisa saja distance dengan factual truth. Nah artinya, sekarang tadi saya katakan legal truth tadi, kebenaran yang sudah disistemize oleh negara, sudah kira-kira ini menyatakan benarlah ijazahnya Pak Jokowi. Nah, untuk mematahkan ini, untuk merobohkan konstruksi legal truth ini, perlu ada factual truth yang nyata. Apa itu factual truth yang nyata bisa merobohkan? Misalnya tadi, oh Bareskrim ini nggak benar-benar meriksa ijazahnya. Ternyata perbandingan ijazah yang palsu lainnya. Atau misalnya ada kolusi di dalamnya. Nah, itu untuk merobohkan. Nah sekarang, ya ini belum bisa dirobohkan. Paling tidak dalam pengamatan karena saya. Belum ada dan saya sangat truthnya. berhati-hati Mas Ahmad dalam bicara ini dan ada basisnya ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi, perlu tidak sampai ke pengadilan. Kalau Mbak Vena nanyanya dalam
kerangka legal truth, ya perlu. Kenapa? Karena monopoli terakhir itu ya lewat pengadilan. Dan pengadilan ini sebenarnya, tadi makanya saya bilang sedang kalah. Kenapa? Karena di pengadilan ini quantum of evidence atau jiwa pembuktiannya terletak pada angka 2. Jadi angka, ngerti nggak maksud saya? Jadi 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim, itulah kebenaran. Dan sekarang kalau saya lihat konstruksinya, sudah lebih dari 2 alat bukti yang dijelaskan oleh Polri, udah lebih. Apakah kemudian hakim nanti yakin akan itu? Ya itu persoalan lain. Tapi paling yang saya mau katakan, thresholdnya sudah terpenuhi. Jadi kebenarannya itu sudah terpenuhi hampir, saya bilang 70%. Tinggal 30%-nya ini keyakinan hakimnya. Hakimnya yakin atau tidak. Begitu konstruksi sebenarnya. Oke. Mas Adi Aswan, berarti kalau di pengadilan nanti kemudian ingin ijazahnya... Paham nggak, Pel? Ya, jangan dengar dari sisi yang lain. Kalau dari yang laporan Barreskrim kenapa dihentikan? Karena pembuktian bahwa itu ijazah asli itu udah ada dua alat bukti. Sementara dari kalian untuk menuduh bahwa ijazah Jokowi itu palsu, itu barang bukti itu nggak ada. Paham, Pel? Makanya nggak bisa naik ke persidangan. Ini nggak paham kau. Oke, coba dari persnya Pak Jokowi ya. Dibuka, siap. Ya justru itu, beliau menanti itu. Sebetulnya ya, kalau misalnya ya datanya baik-baik, ya tabayun gitu Pak. Izin Pak, kan biasa kan enak gitu loh ya. Kita kan orang Indonesia gitu, orang Timur gitu loh. Tapi kalau datangnya menggeruduk, membuat narasi-narasi negatif ya, framing beliau gitu kan, yang saya katakan tadi, selalu bilang palsu-palsu, orang jadi palsu. Kenapa nggak bilang asli loh, asli gitu loh. Kan mesti seperti itu, jadi balance ya, kan seperti itu. Nah inilah yang saya sayangkan gitu. Makanya hak beliau untuk mendaftarkan di pengadilan, untuk semua ini terang benderang, terbuka semua gitu loh. Karena yang kita takutkan, saya takutkan juga ini, sebetulnya ada grand design di sini, bagaimana untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarganya. Tembakan terakhir yang mana? Pemakzulan Pak Mas Gibran, kan sudah terbuka tuh, udah bicara-bicara itu. Oke, Mas Fauzi, benarkah tujuannya ini adalah untuk mendiskreditkan Pak Jokowi? Nah ini halu ini. Jadi berusaha mengaitkan hal-hal yang tidak relevan dengan tema dan kemudian berusaha mendiskreditkan upaya menegakkan hukum itu dengan narasi-narasi yang tidak faktual, tidak konseptual, dan bahkan tidak legal. Kita fokus saja pada persoalan yang hari ini kita bahas. Dan tadi kalau di soal tentang... Masalahnya background itu HTI, background itu FPI, paham nggak kau? Kenapa? Siapa nyuruh kau? Si Habib. Ya Habib yang nyuruh ya. Habib Imam Besar itu ya. Walah. Baik. TPU itu datang ke Solo baik-baik. Dikirim surat pemberitahuan, permohonan dan sebagainya. Diterima juga dengan baik-baik. Hanya di ujung dia menyatakan tidak ada kewenangan kalian meminta dan tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan. Nah, logika ego yang tinggi ini sebenarnya tidak bisa menyelesaikan. Itu pula yang terjadi pada kasus Bambang Trimulyono. Mohon maaf, permintaan ijazah ini sampai pengadilan bukan baru hari ini saat Bambang Trimulyono dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu, pembuktiannya harus didatangkan ijazah asli, hakim meminta, nggak datang tuh barang. Nggak pernah. Hoax lagi nih. Kau itu udah pernah ketangkap karena menyebarkan hoax. Hakim nggak pernah minta untuk Pak Jokowi menghadirkan ijazah tersebut. Nggak pernah hakim. Ya, jangan berita hoax yang kau sebarkan terus. HTI, EPI. Dan saya nggak mau pusing-pusing dengan legal truth dan sebagainya lah. Rakyat itu sederhana. Pak Jokowi mana sih ijazahnya? Tunjukkan. Selesai. Itu lebih simpel. Kita tidak perlu proses ke pengadilan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, satu lagi. Karena ini sudah masuk ke pengadilan, maka saya minta yang di Barreskrim jangan dihentikan. Lanjutkan pengadilan. Nggak fair kalau melanjutkannya lewat di Polda Metro Jaya. Bang Aristo, silakan direspon. Yang mana yang saya respon nih? Jadi respon apa legal truth yang disampaikan? Ya itu persoalannya ada di dalam kacamatanya Mas Ahmad ini ada distance antara legal truth dan factual truth-nya. Makanya sebenarnya akan ditunggu apakah Mas Ahmad dan tim ini bisa merobohkan konstruksi legal truth ini. Karena legal truth ini tadi saya katakan itu adalah monopoli kebenaran oleh negara. Karena kalau masing-masing mengklaim kebenaran,
ya kacau kan. Makanya ada yang namanya instrumen hukum, ada pengadilan. Karena pengadilan itu diberi tugas untuk mendefinisikan apa itu kebenaran dengan sistem pembuktiannya sendiri. Dan sistem pembuktian yang sekarang terjadi, ya mohon maaf, mengarah kepada kubunya ke Pak Jokowi bahwa ijazah ini itu paling tidak otentik atau identik. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan buka aja ijazahnya dari awal, kenapa harus pusing-pusing gitu kan. Memang saya lihat ada strategi yang dijalankan ini berbeda. Ini strategi litigasi aja sebenarnya. Strategi litigasinya yaitu menempuh instrumen hukum tadi. Kameramen! Jangan disorot terus wajahnya itu. Nggak layak ditampilkan di TV nasional wajahnya itu loh. Apalagi udah wajahnya udah layak, ekspresinya. Tolong ya kameramen ya. Ini harus nanti aku kasih surat somasi kepada TV One ini. Pecat itu kameramen yang sering nyorot-nyorot wajahnya dia. Merusak momen, merusak mood seseorang asli. Menempuh instrumen dari otoritas. Nah, persoalannya strategi litigasi ini akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan akan menimbulkan rasa ini kok tidak transparan dari pihaknya Mas Ahmad. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini menggunakan instrumen negara kan sebenarnya, monopoli kebenaran negara tadi, sistem itu. Nah, sedangkan Mas Ahmad mengatakan, ini bisa aja. Kan selalu curiga kan, bisa aja ini disetel. Nggak bakal ketemu, gitu. kalau gitu nggak bakal ketemu. Nah, pasti. persoalannya makanya kita tunggu. Kalau sekarang yang prevail yang mana? Kebenarannya yang prevail. Ya kebenaran legal truth. Itu yang prevail sekarang. Kecuali ada factual truth yang bisa merobohkan itu. Nah, itulah tugasmu sekarang. Kita akhiri di situ, guys. Kenapa? Udah, ini udah 2-0, usah 2-0 lah. Supaya semakin mendramatisir 3-0 ya. Apa lo? 3-0 nih. Babak pertama. Ya, sekarang tugas kalian adalah untuk merobohkan legal truth ini dengan cara menampilkan faktual truth yang menurut kalian itu suatu bukti. Bukti ya, bukan hoax ya. Cengkas muncul lagi, skripsi lagi, yang berbobot sedikit, oke? Terserah mau pakai ahli siapa, ya? Entah bapaknya si Rismond atau opungnya si Rismond, pakailah untuk membuktikan, untuk mengalahkan ini. Ini sudah berdiri tegak ini. Tapi guys, narasi mereka untuk mengatakan ini seluruh rakyat, mereka ingin menyamakan peristiwa Ahok. Mereka ingin mengumpulkan massa ini supaya nanti mereka bersama-sama menggeruduk hakim atau persidangan yang mengadili kasus ini. Kita lawan. Makanya teman-teman isi survei yang sedang saya buat di postingan saya, guys ya. Kita isi sama-sama, kita tampilkan. Enak aja mereka tampilkan dari channelnya Refli Harun. Kayak gitu aku pun bisa dari channel pendukung Pak Jokowi. Enak-enak aja. Support terus, guys. Thank you. Bye-bye.